Hadirin wal hadirat rahimakumullah, meningkat pada acara Mau'izatul Hasanah. Untuk Mau'izatul Hasanah yang pertama kita mintakan dengan segala hormat pada guru kita Syekhuna Al-Mukarram Adailallah Al-Habib Muhammad bin Alwi Al-Haddad. Kepada beliau dipersilahkan dengan segala hormat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أما بعد. وقال عز من قائل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل. صدق الله وصدق رسوله صلى الله عليه وسلم. Para habaib yang kita hormati, yang begitu banyak hadir di sini, bil khusus Al-Habib Abdul Qadir, Al-Habib Rifki Abdul Qadir Al-Haddad, Al-Habib Hussein bin Alwi Al-Attas, Habib Ali bin Ahmad Al-Haddad, Al-Habib Hasan Al-Kaf, kafatil habaib al-mayamin, semuanya para habaib. Mudah-mudahan biar Allah kasih semuanya panjang umur dalam sehat afiat, dalam taat kepada Allah dan Rasulnya. Dan juga para ustadz, para tokoh masyarakat, bil khusus sahibul majlis Kiai Abdul Samad Nawawi dan juga putranya Ustadz Abdullah, ketua panitia, semuanya hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga adik-adik yang lagi pada berebutan roti kagak kelar-kelar dari tadi. Ini bocah dari tadi udah kasih makan, tong, diem, ya, udah makan diem. Biasanya kalau udah kenyang tuh diem biasanya, ya, lapar galak, kenyang bego biasanya, pelagak-pelagak. Ini udah kenyang masih kayak belatung langka baik bocah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Malam ini kita bisa kembali hadir di acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari tadi kita baca maulid, baca qasidah, baca sirah nabawiyah, kumpul dan juga baca ratib, baca al-asmaul husna. Insyaallah suara bocah lebih berisik dari suara saya. Allah, ini pada belum diakekah kayaknya nih bocah. Bapaknya pada kemana ini? Pak, tolong tandain anaknya Pak, akekahin ya, yang belum diakekah. Biasanya bocah kalau belum pernah diakekah begitu, kayak belut sawah. Agak bisa diem. Kita insya Allah hadir acara kayak begini nih. Insya Allah hadirnya kita di tempat-tempat yang kayak begini nanti hari kiamat jadi sebab kita selamat insya Allah. Jangan kaget kalau nanti banyak orang masuk surga gara-gara maulid. Gara-gara maulid pada dapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti di hari kiamat kita perlu banget sama Nabi, soalnya hari kiamat semua orang kumpul jadi satu. Manusia di hari kiamat bukan jutaan lagi, bukan miliaran lagi, tapi mungkin triliunan orang kumpul. Karena bukan cuma umatnya Nabi Muhammad, tapi umat seluruh para nabi dikumpulin jadi satu di situ. Ini orang ini Ciracas bener ya? Oh, Cisalak. Bener? Cisalak ke Ciracas? Cisalak. Orang Ciracas pernah hadir 212 gak di Monas?
Ciracas lagi, ya Allah. Iya, iya. Mak emang begitu ya, Masya Allah. Nggak boleh salah sedikit kita. Pernah hadir acara 212 di Monas? Pernah hadir? Berapa orang itu yang hadir kira-kira? Berapa, Bu? 10. Itu jutaan orang penuh, jutaan orang. Ada yang ngitung pakai handphone yang aktif. Kartu handphone yang aktif tuh para peserta dihitung yang aktif jumlahnya katanya sampai lebih dari 10 juta orang. Kan gampang tuh ngedatangin 10 juta orang. Itu orang segitu banyaknya belum seluruh Indonesia. Belum seluruh umat manusia, belum. Andai kata tuh hari kita mau nyari, mau nemuin, contoh ini mah contoh ya. Kita mau nemuin Habib Rizik, kira-kira gampang apa susah tuh hari? Susah, ya Allah, jaraknya sampai kiloan, jauh, orang banyak banget kumpul. Gimana nanti hari kiamat tuh kita bayangin. Hari kiamat orang semuanya pada pengen, pada ngarep deket sama Rasulullah. Semuanya berharap ketemu sama Rasulullah. Pengen banget ketemu sama Nabi Muhammad. Di hari kiamat kalau kita ketemu sama Rasulullah, itu tanda insyaallah kita bakalan selam. Wajhukal maimunu hujjatuna yauma yatin nasu bil hujaji ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'asyani. Kita suka baca tuh qasidah. Wajhukal maimun, wajahmu yang penuh berkah ya Rasulullah. Hujjatuna, itu andalan kita, harapan kita di hari kiamat saat manusia datang bawa andalannya masing-masing. Di hari kiamat orang ada yang ngandelin ibadahnya, ngandelin sholatnya, ngandelin sodagahnya, ngandelin umroh dan hajinya. Kita mah sederhana. Wajhukal maimunu hujjatuna. Kita udah kagak ngeh sama amal kita. Andalan kita, harapan kita wajah kamu ya Rasulullah. Kalau hari kiamat kita bisa ketemu memandang wajahnya Nabi Muhammad, ketika orang pada bawa andalannya masing-masing, andalan saya adalah wajahnya Nabi Muhammad. Insya Allah kalau ngelihat mukanya Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad, selamat, nggak bakal sengsara. Insya Allah begitu. Ya. Laitahu khassani bi ru'yati wajhin zala an kulli man ra'ahu syaga'u. Al-Imam Al-Busiri mengatakan, oh andai saja mudah-mudahan Allah memberikan kepada saya kelebihan nikmat khusus, saya bisa memandang wajah Nabi Muhammad SAW, bisa mimpi berjumpa Rasulullah, di mana orang yang kalau matanya sudah memandang wajah Nabi Muhammad, segala kesengsaraan akan lenyap dalam hidupnya dunia dan akhirat. Kalau udah ngelihat wajahnya Nabi Muhammad, nggak ada lagi kesengsaraan. Mudah-mudahan kita termasuk insyaallah, amin. Jangankan kita Bapak Ibu sekalian, jangankan kita hari kiamat ngarep banget pengen ketemu Nabi, dapat syafaat Nabi. Jangankan kita dah, yang hidupnya udah jauh banget, ibadahnya jauh banget. Ini ada satu orang namanya Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik. Jadi waktu Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, datang ke kota Madinah, orang Madinah itu sebelumnya udah pada masuk Islam, cuma denger-denger doang tentang Rasulullah, belum ngelihat, baru denger doang Nabi Muhammad tuh begini, begini, begini. Sehingga begitu Nabi datang ke kota Madinah, diarak, tala'al badru alaina min thaniyatil wada' dan seterusnya. Kemudian Nabi Muhammad waktu lagi pertama datang di kota Madinah, orang Madinah namanya cinta sama Nabi, pada ngasih hadiah macam-macam. Ada yang ngasih kain, ada yang ngasih baju, ada yang ngasih hewan, ada yang ngasih barang. Ada satu perempuan yang pengen ngasih sesuatu tapi nggak punya apa-apa. Perempuan ini namanya Ummu Sulaim. Dia datang ke Rasulullah SAW, masih bibi sesusuannya sama Nabi Muhammad, jadi masih mahram. Dia bilang, ya Rasulullah,
saya nggak punya apa-apa ini, tapi pengen banget ngasih buat Nabi. Jadi mereka tuh seneng ngasih sesuatu buat Nabi. Saya cuma punya anak lelaki 2 orang. Abangnya saya kasih buat Nabi Muhammad, adanya biar sama saya. Ini abangnya namanya Anas ya Rasulullah. Ambil dan bocah saya serahin sama Rasul. Terserah nih bocah mau diapain aja, saya udah pasrahin sama Nabi Muhammad. Waktu itu Sayyidina Anas umurnya 10 tahun. Nabi tinggal di kota Madinah sampai meninggal 10 tahun. Berarti Sayyidina Anas bin Malik waktu Nabi Muhammad meninggal umurnya 20 tahun. Dan pada saat itu beliau jadi abdi dalamnya Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah kalau nyuruh beli apa-apaan, wahai Anas, beliin anu gitu. Baik ya Rasulullah. Anas, ambilin anu. Anas, panggilin si fulan. Jadi orang dekatnya Nabi. Jadi pelayannya Nabi Muhammad SAW. Sampai-sampai dibebasin ke rumah Nabi. Ambil anu di dalam. Soalnya masih kecil, 10 tahun, bebas, belum balik. Sampai Sayyidina Anas bin Malik mengatakan, begitu saya balik, Nabi ngebatasin saya ke rumah beliau karena ada istri-istrinya. Ambilin anu tapi tunggu di depan. Ente begini, ente dibatasin gitu ya. Sampai 10 tahun didoain ini Sayyidina Anas bin Malik. Ibunya waktu nyerahin, ya Rasulullah, ini Anas saya serahkan sama engkau. Doain Anas ya Rasulullah. Didoain sama Nabi, Allahumma akthir amwalahu wa auladahu wa adkhilhul jannah. Ya Allah, banyakin hartanya, banyakin anaknya, masukin surga, panjangin umurnya. Ya Allah, yang doain Nabi Muhammad, enak itu kira-kira. Panjang umur, duit banyak, anak banyak, meninggal masuk surga, enak gitu. Sampai-sampai beliau katanya umurnya lebih dari 100 tahun. Umurnya sampai lebih dari 80 tahun begitu. Anaknya sampai puluhan Pak, banyak banget anaknya. Kebun korma paling lancar panen di Madinah, kebun kormanya Sayyidina Anas bin Malik. Korma biasanya panen setahun sekali, katanya orang-orang beliau 2 kali setahun. Kalau nggak turun hujan di Madinah, lama kagak turun hujan, itu hujan turun cuma di batas kebunnya Sayyidina Anas bin Malik doang. Mujizat doanya Nabi Muhammad. 10 tahun nama Nabi, ngambilin sendal Nabi, siapin air wudhu Nabi, disuruh ini, disuruh itu, sampai Nabi meninggal dan Nabi ridho kepada beliau. Kira-kira kalau kita tanya nih, kita pikir-pikir menurut pikiran kita, orang kayak begini kira-kira hari kiamat bakalan masuk surga apa enggak nih? Yang pada dekat sama habaib aja pada berkah-berkah banget. Ini sama Nabi 10 tahun. Kira-kira masuk surga apa enggak? Tapi beliau pernah ngomong sama Rasulullah, ini pelajaran buat kita nih. Pernah ngomong sama Rasulullah, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam ayyashfa'ali ghadan yaumal qiyamah. Saya pernah satu hari datang ke Nabi dan saya bilang, ya Rasulullah, saya nanti hari kiamat mohon kasih syafaat ya. Saya mohon jangan lupain saya nanti di hari kiamat ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Gala ana fa'ilun insyaallah. Insyaallah kamu akan aku berikan syafaat. Ya Allah, ini coba kita renungin. 10 tahun sama Nabi tiap hari, disuruh-suruh sama Nabi, didoain sama Nabi, udah Masya Allah banget. Ini mungkin orang kalau sekarang udah Masya Allah banget. Tetap yang orang seperti ini masih merasa takut hari kiamat nggak bisa ketemu Nabi Muhammad. Masih minta, mesen, request sama Rasulullah, ya Rasulullah nanti hari kiamat tolong ingat saya. Saya mohon syafaatmu ya Rasulullah, saya mohon pertolongan karena hari kiamat itu dahsyat banget. Kata Nabi, insya Allah saya akan berikan kamu syafaat. Terus nanya lagi beliau, aina atlubuka ya Rasulullah. Hari kiamat kan orang banyak banget ya Rasul, banyak banget. Bagaimana nanti saya mau mencari engkau di mana? Kalau nggak ngelihat kamu, saya cari kamu di mana ya Rasulullah? Nabi kasih bocoran, kata Nabi, utlubni indal mizan. Yang pertama kata Rasulullah, ente cari ana, kamu cari saya di mizan. Woi, jangan berisik, bisa apa kagak? Jangan berisik, diam ya, diam. Biasanya begini nih. Kadang-kadang kalau salaman sampai tangan saya hampir keseleo, Pak bocah itu. Habib, sampai diputer-puter tangan saya. Ntar begitu kita ceramah kagak didengerin, kagak ada berkahnya yang begitu, jangan.
Mendingan kita dengerin ceramah dari jauh. Ya Allah, nggak sempat salaman sama Habib. Berkahnya bisa banyakan dia tuh, sama yang salaman sampai muter-muter tangannya. Tapi kagak dengerin ceramah. Ini kan ilmu nih, biar ntar sampai gede bisa dipegang nih, ya. Diam ya, tong ya. Diam. Yang perempuan aja yang biasanya berisik pada diem loh. Biasanya ngerame perempuan, ini perempuannya pada kalem-kalem tuh di sini tuh, masya Allah. Ada isinya. Oh, lagi makan permen kali. Makan bakso. Pantesan anteng dia sambil makan bakso rupanya ya. Lupa saya tuh. Sampai mana tadi ceramah tuh? Nah ya. Jadi emang setan paling demen katanya bagaimana caranya gangguin orang ngajar. Kita bikin orang ngobrol di belakang biar keganggu no yang ngajar, yang ceramah begitu. Akhirnya kita lupa ceramah. Sampai mana tadi saya tuh yang ngajar ya begitu. Girang banget. Yang girang siapa? Mana setannya? Banyak amat setan sini ya. Yang tunjuk-tunjuk jangan. Doain biar jadi orang soleh mudah-mudahan ya. Jadi kata Sayyidina Anas bin Malik, ya Rasulullah, nanti hari kiamat orang segitu banyaknya, kira-kira engkau ada di mana? Saya bisa temuin kamu di mana? Ada 3 tempat kata Nabi. Inni la ukhti'u hadhihi thalath al-mawatin. Insyaallah saya selalu standby di 3 tempat ini. Yang pertama kata Nabi Muhammad, indal mizan. Cari saya di mizan, timbangan amal manusia. Nanti semua amal kita bakal ditimbang nih. Dari mulai kita balik sampai meninggal dunia, mana yang lebih banyak pahalanya apa dosanya. Dan kita bakal dipanggil nanti satu persatu. Kita bakal dipanggil, Pak. Misal contohnya siapa minjem nama nih ya, minta maaf nih, minta maaf kalau namanya sama. Pladet bin PL misalnya. Insya Allah nggak ada yang namanya begitu ya. Ada gak? Ada gak Pladet bin PL? Nggak ada. Soalnya saya mau kasih contoh jelek ini dia. Datang. Iya malaikat, ini lu dosa lu 86 juta ton, gimana ini lu? Ngapain aja lu di dunia? Pahala saya berapa malaikat? 7,5 on. Oh Allah, lu ngapain di dunia? Nanti bakal ditimbang tuh Pak, kelihatan tuh. Timbangannya dari ujung barat ke ujung timur, gede timbangan amal kita tahunan soalnya. Fulan bin Fulan. Dipanggil kita nih Pak. Begitu dipanggil ketimbangan, kalau kita ngelihat Nabi Muhammad di situ aman udah. Rasulullah itu sering nungguin umatnya di situ di tempat timbangan. Fulan bin Fulan. Begitu maju, Allah ada Nabi Muhammad. Ada Nabi nih, ada Nabi. Aman udah. Andai kata kita belangsak di timbangan banyakan dosanya, Nabi nggak bakalan diem. Alhamdulillah ada Nabi Muhammad. Tahu-tahu banyakan dosa, ya Rasulullah, banyakan dosa saya dikasih syafaat sama Nabi di situ. Selamat. Fulan bin Fulan begitu datang, alhamdulillah masih ada Nabi Muhammad. Yang ngeri banget, takut banget begitu dia absen Fulan bin Fulan, Nabi Muhammadnya udah nggak ada. Nanya, Rasulullah kemana? Udah jalan. Ya Allah, mati dah gua. Ini banyak banget dosa gua soalnya nih. Kita bakal dipanggil nanti tuh Pak, tuh timbangan amal kita tuh. Begitu ditimbang, ya Allah Pak, enaknya jadi umat Nabi Muhammad ya. Jadi umat Nabi Muhammad ini istimewa banget. Mau gak hari kiamat nanti pas ditimbang amal kita dapat syafaat Nabi, mau gak? Ini ada ilmu dari Rasulullah, bocoran nih. Ini ilmu, makanya kita mungkin bisa jadi gara-gara maulid dapat syafaat Nabi tadi saya bilang. Ini ilmu dari Rasulullah. Rasul mengatakan dalam hadisnya, man qada li akhihi hajah. Siapa orang yang di dunia suka ngabulin hajat saudaranya. Waktu di dunia suka ngabulin hajat saudaranya. Waqaftu inda mizanih. Nabi bersabda, saya akan tunggu dia di timbangan amal. Saat amalnya ditimbang, saya bakal tungguin dia. Fa in rajah wa illa syafa'tulah. Nanti waktu ditimbang amalnya nih orang yang di dunia suka nolongin orang, kalau dia banyakkan amal solehnya aman. Tapi kalau ternyata banyakkan dosanya, pahalanya nggak cukup buat nyelamatin dia, saya nggak bakal diem kata Rasulullah. Saya bakal tolongin di situ orang-orang yang di dunia suka ngabulin hajat orang muslim.
Jadi kalau kita mau dapat syafaat nanti di hari kiamat, pas ditimbang amal kita, takut-takutnya dosa lebih banyak daripada pahala. Dari sekarang cari amalan buat narik perhatian Nabi, supaya Nabi perhatiin kita di situ nanti. Apa? Sampein hajat orang. Sampein hajat orang banyak. Contoh. Saya sering ngasih contoh ini di mana-mana. Karena ini paling simpel, gampang. Contoh, saya juga sering ngalamin soalnya. Kita mau masuk jalan tol, tahu-tahu kan sekarang tol udah nggak pakai karcis tuh, pakai kartu tuh sekarang ya. Begitu kita tempelin kartu habis. Ya Allah, saldo kurang. Kita mau masuk jalan tol, di depan kita ada mobil yang mau masuk tol, saldonya habis. Itu orang punya hajat gak? Punya hajat ya. Dia mau jalan, mungkin dia mau nganterin bininya, mungkin dia mau silaturahim, mungkin dia mau kerja, mungkin dia mau cari nafkah. Dia datang, Pak, saya pinjem Pak ya, ini 10.000 saya ganti. Enggak usah, pakai kartu saya. Pakai, enggak usah bayar. Saya ingat Nabi Muhammad bersabda, man qadha li akhihi hajah. Mudah-mudahan siapa tahu saya cuma ngasih orang gampangin masuk jalan tol doang, urusan dia jadi lancar. Nabi nanti ngelancarin urusan saya pas amal saya ditimbang, kalau mampet nanti amal saya. Contoh itu mah. Tetangga kita mau ke rumah sakit kagak punya mobil misalnya. Kenapa Pok? Saya lihat puyeng amat mukanya. Anak saya sumeng ini meriang panas banget. Saya mau ke rumah sakit bingung. Pakai mobil saya. Supirin. Tong, lu sampein gini noh ke rumah sakit. Sian nih bocah. Ini orang nanti bisa dapat syafaat Nabi Muhammad yang kayak begitu. Ya Pak ya. Jadi banyak-banyak kita nyampein hajat Sebaliknya hati-hati. Jangan sampai kita malah nyusahin orang, ngezolimin orang. Hati-hati itu hari kiamat bakalan ruwet urusannya tuh. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi salah satu cara buat nyelamatin kayak begitu. Tapi kita nih namanya umat Nabi Muhammad, Beb. Kalau Nabi Muhammad udah kagak ada, terus ditimbang amal kita, kira-kira masih bisa selamat apa kagak? Khusus buat umat Nabi Muhammad banyak jalan selamat. Buat umat Nabi Muhammad banyak jalan selamat. Terakhir nih penutup terakhir. Ada sebuah hadis yang di kalangan ulama, hadis ini dikenal dengan nama hadisul bitagah. Hadisul bitagah artinya hadis tentang kartu. Kita kan di dunia banyak banget kartu ya Pak ya. Banyak ke kartu kira-kira. Kartu ATM, kartu tol, kartu BPJS. Ya Allah, itu dompet kita kalau dibuka sudah kartu mulu. Apalagi kira-kira nanti yang bakal dikartuin apa tuh? KTP. Nah di hari kiamat ini Nabi kasih tahu, ada hadis namanya hadisul bitagah. Hadis yang menerangkan tentang kartu di hari kiamat. Ternyata kartu itu udah dikasih tahu di hari kiamat bakal ada kartu. Kartu apa? Hadis itu diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Nabi ngasih tahu, yustakhlasu rajulun min ummati. Nanti hari kiamat ada umat saya yang begitu ditimbang amalnya, Allah mau nyelamatin dia. Allah sendiri yang mau nyelamatin dia. Nabi Muhammad sayang sama umatnya, tapi Allah juga sayang sama umatnya Nabi Muhammad. Jadi kalau nggak ada Nabi Muhammad, insya Allah Allah juga bakal nyayangin kita. Yang penting kita maksiat jangan, Pak. Kalau orang maksiat yang namanya preman tuh maksiatnya masih mending Pak. Yang repot tuh kalau udah maksiatnya nyusahin orang. Orang kalau maksiat bawa dosa sendiri, itu harapan tobatnya masih insya Allah ada harapan. Yang repot ini kalau udah nyusahin umat Nabi Muhammad, nyakitin ulama dan seterusnya, itu yang repot tuh. Jadi kata Rasulullah nanti hari kiamat ada orang begitu ditimbang amalnya, dosanya 99 sijilat. Nabi ngasih gambaran dosa dengan tumpukan buku. Catatan-catatan dosanya sampai 99, pahalanya cuma 1. Jadi 1/99. Bagaimana mau selamat ini orang kira-kira? Udah ditimbang begitu, Allah Subhanahu wa ta'ala nanya sama nih hamba. Kata Allah, apakah saya zalim kepada kamu? Ini timbangan kira-kira benar apa kagak? Zalim apa kagak? La ya Rabb.
Ini hamba nanti bakalan bilang, kagak ya Allah, engkau tidak zalim, saya yang bajingan, emang saya banyak dosa, emang saya yang bejat ya Rabb. Terus Allah nanya, alaka udrun, kira-kira ente mau ngeles gak, mau bela diri gak di sini? Kata Allah, la ya Rabb, saya nggak mau bela diri, saya nggak ada udzur, saya nggak bisa ngeles ya Allah, engkau lebih tahu. Emang saya bajingan, saya banyak dosa, pahala saya begitu dah, ala kadarnya amal baik saya. Terus ditanya lagi sama Allah, alaka hasanah, kira-kira ente punya amal baik gak buat nyelamatin ente sekarang nih? Ini hamba udah pasrah banget, udah nggak mau ruwet nih, orang udah pusing. La ya Rabb, saya udah nggak punya pahala apa-apa ya Allah, saya nggak tahu, udah begini deh saya apa adanya. Kata Allah, bal laka hasanah, ente punya satu kebaikan yang ente mungkin nggak sadar, kata Allah. Dan kebaikan itu ana simpen rapih sampai sekarang. Apa ya Rabb? Tiba-tiba keluarlah sebuah kartu katanya. Entah malaikat yang bawain, entah bagaimana. Kartu itu ada tulisannya, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini syahadatnya kamu. Ente di dunia suka baca La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan syahadat ente bagus, lempeng, rapi. Ditaruh tuh satu kartu di timbangan amal baiknya yang cuma 1 jilid doang, sisanya 99 jilid dosanya. Satu kartu itu mengalahkan, melenyapkan semua dosa-dosa yang 99 tadi itu. Lebih berat. Kata Allah, ente sekarang dapat ampunan, ente selamat, silahkan ente masuk ke dalam surga. La ilaha illallah Muhammadur. Makanya tadi saya bilang, bisa jadi gara-gara maulid kita masuk surga. Lihat para habaib. Para habaib itu kalau bikin acara maulid di mana-mana tuh, di Al-Hawi, di Kuitang, di Empang, Bogor, di mana-mana. Mereka setiap akhir majlis pasti ada talqinud dzikir. Kalau zaman dulu Habib Ali Kuitang tuh. Habib Ali Kuitang tuh hatta ke Surabaya, hatta ke Jawa Timur, ke Pasuruan tuh kalau udah majlis dzikir penutupnya Habib Ali Kuitang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Jamaah pada baca, lah ngikutin talqin zikirnya orang soleh. Muhammadur Rasulullah, itu dosa bisa hancur semua tuh Pak, gara-gara begituan tuh. Bisa jadi kalimat tauhid yang kita baca di akhir-akhir majlis nanti berupa kartu keluar saat amal ibadah kita ditimbang sama Allah dan nyelamatin kita. Bisa jadi. Makanya insya Allah gara-gara maulid banyak yang pada masuk surga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita termasuk insya Allah. Dah itu aja. Tadi kata Nabi, ana ada di 3 tempat. Ya, yang 2 lagi nanti kapan-kapan kita bahas. Insya Allah. Udah banyak banget Pak. Itu juga banyak banget tadi tuh. Kita amalin baik-baik, nolongin orang, biasain hadir maulid sampai kelar, sampai talqinud dzikir. Jangan sampai belum kelar udah bubar aja, jangan. Talqinud dzikir itu bisa jadi yang nyelamatin kita nanti di hari kiamat, di saat amal kita ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita baca surat Al-Fatihah, kita doakan para habaib kita, para kiai kita yang masih pada hidup, biar Allah kasih banyak umur. Al-Habib Fikri Abdul Qadir bin Ahmad, Habib Ali bin Ahmad, juga Kiai Haji Abdul Samad, Nawawi, Habib Hussein, Habib Hasan Al-Kah, Habib Hussein Al-Alta, semuanya. Mudah-mudahan yang pada masih hidup Allah kasih panjang umur, sehat afiat, mudah berkah urusannya, dan yang mudah-mudahan yang udah pada meninggal dunia Allah angkat derajatnya. Mudah-mudahan kita nanti di hari kiamat kumpul bersama Nabi Muhammad, dosa-dosa kita diampunin sama Allah, derajat kita diangkat oleh Allah. Ala hadhihi wa ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ini aja yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.